Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadad. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Tanbihun halaman 11. Arti tanbihun ini adalah suatu penjagaan, bahasa kitanya warning. Artinya sidin hendak memasuki pelajaran berikutnya, tapi di warning dulu supaya jangan sampai sidin kada ingat pelajaran yang sebelumnya. Itu disebut tanbih. Bermula dengan sebagaimana yang telah tersebut. Arti tersebut yang ditulis di dalam kitab ini yang sudah kita pelajari, maka diketahuilah, artinya sudah dipahami bahwasanya wajib syar'i. Ini tambihun yang pertama, wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut di kitab ini. Jadi seluruh iktikad yang sudah ditulis di kitab ini, yang sudah kita pelajari, wajib hukumnya secara syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia beriktikad dengan iktikad tersebut. Arti wajib syar'i dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi iktikad yang dari awal kita belajar sampai ingat ini, wajib kita mempelajari dan memahaminya. Seandainya kita kada mempelajari, apalagi kada paham, sedangkan kita berdiam di padang manusia. Lain mungkin bakawan lawan Tarsan di gunung sana, di bakawan lawan manusia juga, pengajiannya ada, gurunya ada, kitabnya ada. Ternyata kita kada belajar, lalu kada paham, maka hukumnya berdosa. Dosanya dosa seawakan, dari ujung rambut sampai ujung batis. Gara-gara kada mempelajari apa yang Allah wajibkan, hukumnya berdosa. Lalu dosa ini mun diganakan umur 15, 20, 25, 30 diganakan, akhirnya dosa ini sasain beganal. Lalu akhirnya merusak lawan iman kita. Karena iman kita rusak, lalu di hati kita tadi banyak benar macam-macam penyakit hati. Karena iman sudah rusak. Karena banyak penyakit hati dilihatkan akhirnya su'ul khotimah matinya. Nah ini. Jadi orang yang kada mau belajar sifat 20, kada bujur-bujur memahami, itu mewaris su'ul khotimah matinya. Kayak apa hendak ada su'ul khotimah? Nya etikatnya pertama salah. Yang kedua yang salah itu yang dikolainya hari-hari, diguliminya hari-hari. Bilainya minum parasanya minum yang menghilangkan hausnya, bilainya makan parasanya makan yang mengenyangi parutnya, bilainya berjalan sampai kemana-mana parasanya kendaraan itu yang menyampaikan inya. Akhirnya inya menganggap sebablah yang memberi bekas, sebablah yang memberi manfaat, sebablah yang memberi mudarat. Nah ini inarnya etikat yang salah. Dilitahkan nangka ini etikat yang rusak ini lalu jadi penyakit, macam-macam penyakitnya. Nah sambatan penyakit itu dibahas di wilayah pelajaran tasawuf. Lalu penyakit ini kena yang mengakibatkan su'ul khotimah. Nah su'ul khotimah terbagi dua pulang, ada yang ringan, ada yang berat. Arti ringan, ada harapan masuk surga walaupun transit di nerakanya itu lawas benar. Kenapa lawas benar? Karena memang banyak kesalahannya. Sebab penyakit hati sabigi itu lebih dahsyat hukumannya daripada penyakit atau maksiat zahir. Orang dibejina dosa ganal tuh.
Tapi lebih ganal dosanya orang yang sembahyang riya. Orang minum minuman keras, dosa ganal. Lebih ganal daripada, lebih ganal lagi orang yang berisi perhatian pahirian. Kita misalnya mencuntan, dosa ganal juga. Mencuri aja kita, dosa ganal. Lebih ganal lagi dosa sangka jahat lawan makhluk Allah. Apalagi sangka jahat dengan Allah. Apalagi dosa kada sabar, dosa kada bersyukur. Banyak benar tuh. Belum lagi dosa syirik yang samar di dalam hati. Dosa-dosa atau penyakit-penyakit yang dalam hati ini kada kawa hilang kecuali dengan nur yang ada di dalam dada kita, yaitu ilmu dan paham tadi. Nah, maka dipadahkan di sini orang-orang bahari mulai zaman Nabi kita Muhammad terus sampai ke zaman sahabat, terus zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai madzhabul arba'ah, terus sampai ke kita, sampai ke kita nih, sampai ke guru-guru kita, itu ditradisiakan. Apabila sudah mukallaf, nih padahal tiap-tiap mukallaf, arti mukallaf itu balik berakal, maka wajiblah secara syar'i orang tadi berisi i'tikad yang bujur sebagaimana i'tikad yang sudah ditulis di kitab ini. Nah, ini ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa menentang ijma' fartadda, orang tersebut murtad. Lah, barang siapa menentang ijma', buka kitab ahlu sunnah wal jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Risalah ahlu sunnah wal jamaah. Di situ dipadahkan ijma' ulama bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah belajar sifat 20 tauhid. Jangan hakun kita terpengaruh pamandiran orang yang kada jelas. Urajar wah ini wah. Sifat 20 itu salah aja. Itu membatasi sifat Allah aja. Sifat Allah itu banyak, kenapa 20 aja? Makanya dengarkan telinga gucik. Kada ada orang memadahkan sifat Allah itu 20 aja, kada ada. Nah, imbah nito pulang fikih yang kita ikuti salah satu dari madzhabul arba'ah. Tasawuf yang kita ikuti adalah Imam Ghazali. Kenapa kita harus mengikuti ulama-ulama seperti ini? Karena mereka inilah ulama-ulama yang bersanad, yang kitabnya mudawwan, tersusun dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid sampai ke kita. Nah, yang selain itu pagat sanadnya. Lah, kalau pian hendak melihat fikih mazhab Syafi'i, silahkan ke rumah, sanadnya lengkap. Kalau pian hendak melihat paham Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20, sanadnya lengkap sampai ke Rasulullah, silahkan hendak ke rumah. 3 mata ulun kayakan. Berarti yang datang ini pijak sebelah. Tasawuf nah kayak itu juga. Kenapa kita harus mengikut Imam Ghazali dan kitab-kitabnya? Bahkan para ulama Hadramaut memadahkan, barang siapa kita hendak tahu mana ulama dunia, mana ulama akhirat, lihati kegemarannya dengan kitab Al-Ghazali. Barang siapa kada ketujuh dengan kitab Al-Ghazali, itu ulama dunia. Itu sudah jadi pepatah kaidah orang Hadramaut yang bubuhan wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa harus Imam Ghazali, kitab-kitab tasawuf yang kita pelajari? Kenapa? Karena hanya sidin yang berisi sanad sampai kepada Imam Hasanul Basri. Kenapa dengan Imam Hasanul Basri? Karena Imam Hasanul Basri muridnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ilmu harus sampai kepada sahabat? Karena sahabatlah yang betul-betul melihat hari-hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan Rasulullah? Mutabaah kepada Rasulullah hukumnya wajib. Pahamlah ini. Nah, ini yang disebut ilmu al-ilmul mu'tabar alladzi sanaduhu yattasil ila sayyidil basar. Apabila ilmu itu kada ada sanadnya sampai ke Rasulullah, jangan diumpati. Khawatir kita kalau kopina sesat. Nah, di dalam kitab Risalah Ahlusunnah wal Jamaah dipadahkan di situ ijma' ulama. Dan ijma' inilah yang sering disambat oleh guru kita, guru sekumpul. Jasidin, situ berapa kali mawasiatin ini nah. Karena ini kena pacang banyak yang memadahkan salah. Nyatakan aja Sidin.
Tauhidnya jangan keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah atau sifat 20. Fikihnya mengikut salah satu madzhabul arba'ah, Malikiyah, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tasawufnya umpat Imam Ghazali. Imam Ghazali memang lain Habib, tapi seluruh orang-orang di Hadramaut yang Habib-Habib, yang wali-wali Allah mengikut dengan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali, kalau terus kita teliti pemahaman Sidin sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid ini memegang sanad sampai kepada Imam Hasanul Basri. Nah, itu. Sebab ujar Ibnul Mubarak, sanad itu adalah separuh agama. Nah, separuh agama. Bila kada besi sanad, sama artinya hilanglah separuh agamanya. Amun kita kada basanad, sakahandak orang yang berucap la qala maqala, sakahandaknya berucap ini berucap, padahal bisa aja yang diucapkan itu tuh huwak. Huwak juga kah bahasa ini? Nah, maka wajib syar'i atas tiap-tiap mukhalaf bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut itu. Maka tiadalah sesuatu iktikad daripada yang demikian itu bahwa hukumnya harus beriktikad dengan dia. Nah, arti harus di sini jaiz. Kada boleh kita beranggapan Allah bersifat wujud. Itu tuh tahu nih tuh hukumnya harus saja aja. Artinya jaiz saja, boleh tahu boleh kada. Oh, jangan. Itu wajib tahu. Nah, maka tiadalah, sudah itu nomor 1 lah warningnya. Disidin jangan sampai kada ingat. Kita bisi anak, bisi bini lajarakan. Pian sudah paham. Kiau anak bini 4 suruh bersusun di hadapan. Anak banyak suruh bersusun. Pian pasang juga surban bulang. Nah, tasbih kayak begitu minting andak ya di hadapan. Wahai biniku dan anakku seluruhnya, aku hari ini hendak membuka pengajian di rumah. Yang hadir nyawa berataan. Yang dilajarakan sifat 20. Dengarilah. Bila kada mendengari aku bebini pulang biasa. Nah itu ya cara menggeretaknya. Nah itu yang pertama. Ini kewajiban laki bang, ada kawai. Kewajiban laki. Kedua, telah diketahui pula, arti telah ini sudah dipelajari bersama. Sudah kita belajar nih aku jadi warning aja nah. Telah diketahui pula bahwasanya tiap-tiap i'tikad yang wajib bagi Allah Tuhan kita atau yang bagi lainnya, ini bagi Nabi Muhammad nih, yang lainnya bagi segala nabi nih, maka yaitu wajib akli bagi mu'takidnya, yakni yang mengiktikadkan baginya. Nah, selain wajib syar'i, hukumnya wajib, di situ kita harus paham juga wajib akli bagi si mu'takid yang mengiktikadkannya. Ini harus mengerti kenapa Allah itu ada. Harus ujar ini dirasionalkan dengan utaknya. Utak kita atau pemikiran kita harus memahami, kada menyelisihi dalil nakli yang tertulis di Al-Quran. Alam semesta menjadi dalil adanya Allah. Anggaplah alam itu kayak limping. Limping ada di hadapan panas-panas, baunya harum. Mau dirasai nyaman benar. Maulah limping itu ada sawarangan. Kada masuk akal. Pasti ada acil nunur yang maulah. Nah, adanya limping bukti acil nunur itu ada. Sama kayak alam semesta. Adanya alam semesta bukti adanya Allah. Maka akal kita yang sehat berisi dalil, bukan hanya dalil Al-Quran atau hadis, tetapi dalil akal yang disebut akli narannya. Kada boleh kita nangka ini nyawa yakinlah Allah itu ada bersifat wujud, yakin. Napa dalilnya? Aku kadang murus dalil, yang penting mama abahku nang kayak itu. Nah itu salah tuh, kada boleh. Kada boleh umpat-umpatan. Harus kita bisi dalil seorang. Kenapa aja? Nyawa yakin Allah bersifat baka. Aku kada tahu urusan punya arwah kain nang kayak itu sudah madahi. Nah kada kawan itu, kada wajib badalil. Nah, itu sudah dibahas semalam tuh lah masalah pendalilan ini. Yang ketiga, warning yang ketiga, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala tanazzuhu ta'ala anil aghrad, maha suci Allah dari mengambil faidah pada setiap perbuatannya dan pada setiap keputusan hukumnya. Jadi Allah nih maulah hukum
ada yang haram, ada yang wajib, ada yang mubah. Allah kada mengambil faidah. Kalau pang kita beranggapan bah kita ni sembahyang misalnya, Allah tuh menyuruh kami sembahyang aja supaya sidin bertambah mulia. Oh kada. Seandainya saduniaan ini nah, kada ada yang sembahyangnya seluruhnya saduniaan Abu Jahal berataan. Sabarataan Abu Jahal, kemuliaan Allah kada berkurang. Seandainya seluruh dunia ini pula mulai zaman Nabi Adam sampai kena ila yaumil qiyamah seluruhnya jadi Nabi Muhammad, kemuliaan Allah pun kada bertambah. Ini yang dimaksud Allah memutuskan hukum, membuat hukum, kada mengambil faedah dari hukum tersebut. Kalau Allah mengambil faedah, apa bedanya dengan makhluk? Makhluk bila maulah hukum ambil faedah. Kenapa diulah hukum kayak ini? Supaya ini atau makhluk. Kayak itu juga Allah maulah langit, maulah bumi, maulah gunung, maulah tumbuh-tumbuhan, kada mengambil faedah. Maulah surga, maulah neraka, kada mengambil faedah. Nah, kayak itu juga Allah menyuruh kita minum obat bila garing. Allah kada mengambil faedah dengan obat yang kita untal. Nah, kada mengambil faedah. Jadi Allah Ta'ala aku menyuruh nyawa minum obat semata-mata jawabannya simpel aja lah, karena aku hendak tuh aja dulu. Karena aku hendak tuh kalau di pembahasannya tasawuf kena. Karena aku hendak menyuruh nyawa menuntal obat bila garing. Lalu kita kada boleh beranggapan seandainya aku kada minum obat, jangan-jangan Allah Ta'ala kada sanggup menyembuhkan penyakitku. Buktinya sidin menyuruh minum obat. Bila aku ni kada makan, jangan-jangan Allah kada sanggup mengenyangkan perutku. Buktinya sidin menyuruh aku makan. Nah, ini i'tikad yang rusak. Adakah nasi, kadadakah nasi? Bila Allah menghadaki seseorang kanyang, kanyanglah dia. Adakah banyu, kadadakah banyu? Bila Allah menghendaki hilang haus di muntungnya, hilanglah hausnya. Adakah obat, kadadakah obat? Bila Allah hendak menyembuhkan garingnya, sembuhlah dia. Nah, kenapa seluruh sabab disuruh di Allah melaksanakan? Itulah yang disebut menjunjung syariat ngarannya. Jadi disuruh kita bersyariat, tapi jangan sampai hati berpegang kepada syariat. Nah, jangan sampai hati berpegang kepada syariat. Yang diperpegangi hanya Allah, yang berisi sifat kudrat dan iradat. Sedangkan syariat ninto atau sabab ninto tetap dikerjakan, dijunjung karena perintah Allah, tapi jangan sampai disandari. Jangan sampai hati bersandar lawan syariat. Bukti hati bersandar lawan syariat, buktinya imbah kita kada ingat minum obat, atau obatnya habis, lalu kita ada perasaan di hati, kayak apa aku nih bisa berparas aku penyakitku. Cari-cari kemana-mana kada ada obat, akhirnya beranggapan mati jua aku nih ya. Nah, ini berarti orang tadi berpegang dengan obat, padahal Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Nah, jadi Allah tuh bersusuruh lawan kita tuh tujuannya itu diantaranya lah, atau hikmahnya, bukan tujuan pan, hikmahnya itu hendak melihat mana kita makhluk atau hamba Allah yang maasi, mana yang kada maasi. Bila maasi julungi sidin pahala, bila kada maasi siapakan sidin siksa kena. Itu jadi Tuhan tuh hendak melihat mana yang maasi, mana yang kada. Jadi Allah sembahyanglah 5 waktu. Walaupun kita paham etikat 5 waktu sembahyang itu kada berisi kekuatan memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah dengan sifat rahmatnya. Tetapi Allah Ta'ala hendak melihat mana yang maasi, mana yang kada. Nah, maka waktu kita sembahyang 5 waktu, jangan sampai berisi perasaan rasa aman sudah dari murkanya Allah. Bah tuntung sembahyang rajin berjemaah pulang, lalu perasaan rasa aman dari murka Allah itu kada boleh. Karena secara hukum i'tikad Allah Ta'ala kada bersifat wajib bagi sidin memasukkan orang yang taat ke dalam surga. Itu kada wajib bagi Allah, sifatnya jaiz saja. Artinya harus terserah sidin. Tapi itu jarang terjadi. Cuma kita hanya sekedar tahu aja kayak itu etikat yang bujur. Jangan sampai kita beranggapan aku ini nyatai sudah aja 99,99% masuk surga. 1%-nya itu waktu nah baru mati lagi. Bah mati itu langsung mencongol masuk surga. Bedahulu pada Nabi ijar.
Misal kayak itu tuh. Nah itu salah tuh. Kenapa garang aja? Ujar yang si cucu di mana kun ini kan kaya bucap nang itu. Kenapa garang kaya pian yakin 100% masuk surga? Nah, aku nih Pak imam 40 tahun sudah jadi imam. Kada pernah meninggalkan salat berjamaah 40 tahun aku jadi imam. Pokoknya orang ajan belum aku sudah duduk di peimaman. Nyawa belum bercungul lagi aku sudah duduk di peimaman. Nyawa tuh belum lahir lagi. Abah dan mama nyawa gin belum bertamu lagi. Aku sudah di peimaman sini duduk. Itu sejarah ibadah kok. Dan sehari aku membaca istighfar 1000 kali. Sehari membaca salawat 1000 kali. Seminggu tamat Quran aku coba. Berjamaah bersedekah sehari 1 miliar. Kayak pahan kada masuk surga aku nih. Nah, menganggap diri sudah nyata masuk surga itu dosa hati. Kada boleh. Artinya kita berpegang dengan ibadah. Itu kada boleh. Yang kita perpegangi adalah rahmat Allah. Maka yang bujur kayak apa? Yang bujur tuh kita disuruh beribadah cangkal-cangkal, tapi di hati jangan hilang rasa takut dengan Allah. Jangan hilang rasa takut dengan Allah. Walaupun kita beribadahnya kencang, jangan hilang khauf di hati kepada Allah. Karena Allah bersifat jaiz. Kenapa kita tetap takutan dengan Allah? Karena Allah bersifat jaiz. Apa itu jaiz? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tasarahku ya Tuhan. Nah, cuma kebanyakannya ujar Nabi, kullun muyassarun lima kutiba lahu. Segala sesuatu itu ditakdirkan, dimudahkan untuk menuju takdirnya. Kalau dasar cirinya masuk surga, mudah benar beribadah, mudah menuntut ilmu, ciri masuk surga. Tapi kan ciri mendung tak berarti hujan, takutan pulang kita. Ya kalau mendung tak berarti hujan, atau ada lagunya nih tuh. Ya orang tahun 90 tahu tuh lagunya. Mendung tak berarti hujan, cuma kebiasaannya bila mendung tuh hujan. Nah, kebiasaannya bila taat lawan Tuhan masuk surga. Nah, kebalikannya pulang nah. Apabila orang tersebut mulai dari lahir sampai meninggal dunia lah ada kebaikan di dirinya, maksiat ya habis bertaan. Maksiat ya habis. Nah, wajibkah bagi Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka? Kada wajib, tasarahku ya Tuhan. Nah, ini etikat, membujurkan etikat dulu nah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa maksiat inilah yang membuat seseorang masuk ke neraka. Kada. No. Lalu kenapa orang itu masuk neraka? Karena Tuhan syarik, itu aja. Tuhan syarik. Banyak orang yang bermaksiat masuk surga, banyak. Kenapa? Tuhan ketujuh. Kenapa ketujuh? Karena ingin segera bertaubat. Nah, jadi orang bermaksiat tuh pastikan masuk neraka? Jangan, tuh ada pasti. Ada pasti. Maka itu orang yang bermaksiat jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena banyak sejarah tertulis orang yang ahli maksiat sekalinya jadi wali Allah Ta'ala. Berisi kedudukan tinggi di sisi Allah. Padahal asalnya perampok. Nang kaya Ibnu Iyad tuh nah. Itu tuh asalnya perampok. Sekalinya sidin batu jadi wali Allah Ta'ala. Nah, kayak itu juga kebalikannya, yang asalnya ahli ibadah sekalinya suul khatimah matinya, bisa juga. Ada nang gitu sejarahnya. Cuma ini jarang terjadi, jarang. Kebanyakannya itu yang terjadi kebalikannya. Asalnya jahat timbul masuk surga, itu kebanyakannya. Kenapa asalnya jahat timbul masuk surga? Rahmat Allah yang luas. Kenapa orang yang beribadah kebanyakan masuk neraka? Memang itu yang dikehendaki Tuhan. Paham ya lah? Ini pembelajaran ini supaya membujurakan saja mana etikat yang bujur, mana etikat yang salah. Nah, maka ciri orang yang bisi etikat yang bujur, bila inya dalam keadaan berbuat baik, rasa takut lawan Tuhan kada pernah hilang. Yang kedua, ciri etikatnya bujur, bila inya berbuat maksiat, kada putus asa dari rahmat Allah, segeranya bertaubat. Itu ciri etikat yang bujur. Nah, lanjut pulang nah. Lanjut selanjutnya adalah yang ketiga sudah tadi dipadahkan tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Maha suci Allah dari mengambil faidah dan mustahil padanya lalawanannya. Jadi Allah Ta'ala nih menyuruh kita, bersusuruh lawan kita menggawi syariat murni semata-mata untuk kita jua, kada untuk Allah. Itu maksudnya lah. Nah,
Yang keempat, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi si baharu, arti baharu itu makhluk. Tulis di bawah baharu itu makhluk. Tiada memberi bekas dengan tabiatnya dan kuatnya. Arti tabiat di sini zatnya. Nah, tulis di bawah tabiat itu zatnya. Kenapa sekarang tabiat itu aja? Maksud tabiat di sini secara kontekstual zatnya. Nah, dan kuatnya, arti kuat itu sifatnya. Jadi makhluk ini tak bagi dua. Kalau kita cangangi makhluk ini tak bagi dua, ada zatnya, ada sifatnya. Ya kalau napa makhluk itu? Masya Allah, seluruh apapun lain dari Allah Ta'ala makhluk, langit, bumi, gunung, kita termasuk makhluk juga. Nah, kalaunya kita aja, nah perwakilan makhluk ambil sebuting kita cangangi diri kita, wayah baca ramin. Yang kita cangangi itu seluruhnya tuh makhluk tuh, dari ujung rambut sampai ujung batis makhluk. Lagi pulang pian cangangi muhapian, bahuban sudah ya. Tokrihing rumpung sudah gigi ya. Nah, batu pincangangi pulang japai-japai ada bendanya, itu disebut tabiat darannya. Nah, imbah nintu pulang kawa pian besuroi, kawa mangkat suroi. Ini suroinya beratnya ditimbang 3 kilo no. Sambil olahraga pian besuroi. Kawa mangkat suroi yang berat 3 kilo itu nah. Itu sifat kuat darannya. Maka makhluk ini ada zatnya, ada sifatnya. Ujar tauhid, nah dipadahkan sini ujar tauhid, bahwa si baharu, si makhluk ini nah, baik zatnya maupun sifatnya tiada memberi bekas. Tiada memberi bekas. Arti kada memberi bekas, kada kawa menghasilkan sesuatu. Ini etikat kita. Etikat kita nang kayak ini. Pian misalnya ambil lading, hendak menyumbali ayam. Nah, ambil lading, asah lading tajam. Nah, pian sembelihakan ke ayam, pagat. Pagat ini bukan gawian lading. Kada boleh kita beranggapan pagat ini hasil dari tajamnya pisau. Kada boleh. Tetap kita bisi keyakinan pagatnya gulu ayam, putusnya gulu ayam dijadikan Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Isok kena pulang, pian ambil pulang lading yang tajam, ambil pulang ayam, sumbalih pulang, pagat pulang. Tetap jaga etikat, pagat ini hasil dari keputusan Allah, ketentuan Allah, bukan ketentuan si lading. Pagat. Isok kena ambil pulang ayam, habis sekandang tuh ayam tuh. Pian ambil pulang. Kenapa? Pian penyembelihan wajar saja Bapak. Nah, sembelih pulang, menjaga etikat. Kada boleh kita hilap mata, bincul dahi. Menganggap lading lah yang memutus gulu ayam tadi. Nah, bukan lading yang memutus gulu ayam, tapi kalau kita melihat secara fakta, ladingnya diendak di sini, gulu ayamnya diendak di sini, pian cangangi, kada pagat-pagat gulu ayam. Imbah pian ambil akan lading, parakakan ke gulu ayam, pian gayet, lalu pagat. Hau aja kita. Faktanya lading nih yang memagat. Nah, walaupun fakta seperti itu, tetap keyakinan kita kuat bahwa yang memagat gulu ayam hanya Allah dengan sifat kudratnya. Kada berubah. Lalu kenapa itu pagat? Hukum adat. Nah, adatnya, kebiasaannya, bila pisau tajam digayatakan kepada sesuatu, pagatlah sesuatu itu. Hukum adat. Banyaknya yang digayat-gayat kada pagat. Takun dilimbat. Ayo. Takun dilimbat situ. Banyaknya kada pagat. Kada yang sekali dua biar melihat ya kalau. Nah, artinya apa? Kudrat Allah yang ianya bila Allah bakal hendak pagat jadi pagat. Lalu kayak apa maksudnya? Kenapa itu pagat? Tauhid menjelaskan. Ujar tauhid, ketika tajamnya pisau menyentuh gulu ayam, apabila di situ berlaku kehendak dan kudrat Allah, putuslah gulu ayam. Bila kada berlaku kudrat iradat Allah, kada putus gulu ayam. Jadi menghadang kehendak Tuhan dulu. Kenapa pagat ya? Memang berkesesuaian dengan kehendak Allah. Berkesesuaian dengan kehendak Allah. Kenapa si A sugih? Karena ia cangkal berusaha kah? Secara hukum adat bujur.
Rajin, pangkal pandai. Himat, pangkal kaya. Hukum adat. Tapi hukum adat kada boleh dijadikan etikat. Kenapa sugih? Inya tuh sugih karena sudah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Ini etikat. Etikat dipasang di hati, adat dijalankan kayak biasa. Adat dijalankan kayak biasa. Bah minum obat langsung sembuh. Kenapa sembuh? Allah yang menyembuhkan. Tapi bah minum obat lo kok adatnya secara adat. Pahamailah. Nah ini hati-hati benar ini nih. Jangan sampai kita menganggap bahwa sabab bisa menentuakan, bisa memutuskan. Apa garang sabab tuh? Sabab tuh makhluk. Makhluk kada bisa memutuskan, kada bisa menentuakan hasil tuh, kada bisa. Bahasa Arabnya kada ta'sir. Innal asbab kullaha la tu'assir. Pas ulun bahasa Arab sapalih karena ada orang Arab di sini hadir. Innal asbab kullaha la tu'assir. Ngapa tuh cuma pasir tuh ya? Seluruh sabab kada memberi bakas. Ini etikat. Bila kita menganggap sabab memberi bakas, fakafara, kafirlah orang tersebut. Nah hati-hati, hati-hati. Lading juga aja yang menatak bulu ayam maka pagat aja. Hadang, mun get dimontung, bujur aja. Hukum adat, dimontung sambat aja lading. Jangan dipadahkan Tuhan yang memagat, jangan. Sambat aja lading. Kenapa yang sembuh? Aku berobat lawan dokter yang spesialis. Sambat aja. Tapi di hati ada hubungan kita lawan Allah yang mesra, yang kada kawa dicampuri dengan urusan makhluk. Tetap Allah yang menyembuhkan. Tetap Allah yang menyugihakan. Kada boleh kita menganggap aku bang bisi toko 10 buah, makanya aku sugih. Seluruh tokoku tu anaknya disimpang 10. Rami benar padang manusia, padang jin, padang malaikat. Makanya banyak yang bertukar di situ. Lakas aku sugih. Kada boleh kita bangga menangka itu. Sugihnya aku karena berkesesuaian dengan kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Pian berdoa pulang. Nah, berdoa sifat kada? Sifat makhluk ini berdoa. Kau mengangkat tangan, kau membaca doa. Nah, doanya ini datang dari Tuan Guru yang datang dari aras. Oh, ada kisah lagi nih. Maha guru. Lalu pian berdoa langsung kabul. Hanya angkat belum berucap langsung kabul. Saking hebatnya doa ninto nih, ujar pian. Napa doa pian sakanya dengar ipang, anak bini pulang aja. Nah, kada usah seikung bini aja banyak dosa. Hadang dulu. Pokoknya selama Khadijah masih hidup, santai aja Asiyah dulu. Asiyah sadang aja dulu apa? Asiyah kah? Aisyah kah? Nah, selama Khadijah masih hidup, sabar aja dulu Aisyah. Paham lah pian nek. Nah, sakalnya sampaikan ini Khadijah masih hidup aja. Artinya jangan katuju menurutakan hawa nafsu. Babi ini memang sunnah. Tapi ada kewajiban setelah babi ini. Babi ini pertama aja kewajiban terhadap bini pertama belum digawi lagi. Mendidik bini belum lagi kita. Pernahkah kita melajari bini sifat 20? Kada suah. Melajarinya baudo, fikih segala macam, kada suah juga. Melajari tasawuf, kada suah juga. Jubahkan duduk-duduk atau sambil berabah-rabah malam Jumat tahun bini nih, sambil berabah-rabah. Omanya, baca bang Fatihah aku mendengar. Suahlah kayak itu. Kada suah kita. Omanya kayak apa pian kayak apa omanya cara bias tinja aku melihat bang dulu, coba bang berdangkak dulu. Kada suah juga. Ayo. Hendak bebini pulang nang kayak ini menambahi dosa. Nah lain orang alim ayo aja situ. Lain orang alim. Orang alim nih kaidahnya tambah lagi. Nah, itu kaidah orang alim itu. Nah, jadi jangan menuntut ilmu dahulu kita ya kalau. Jadi ujar ulama tauhid barang siapa kita berisi etikat bahwa sifat dan zatnya makhluk memberi bakas pakafara, kafirlah orang tersebut. Ini etikat aja, jangan dipandai-pandai lagi. Kita cukup memandang dan menyadari
bahwa yang berisi kekuasaan di alam semesta ini hanya Allah, yang memberi bekas, yang menentukan, menjadikan hasil hanya Allah. Jangan dipandir lagi. Kalau bang pian bah minum pian, nya kalantihan manusia nih bang. Allah aja pian. Pian Allah yang menghilangkan haus minum pian. Nah itu harus diucapkan, maka di warung pulang. Ada usah. Menyuap anu kan nasi aja. Maka di warung Allah. Kada boleh nangka itu. Yang di dalam juga. Yang dimuntung sudah. Yang dimuntung kayak biasa Paurutan ampih tasilahu kita sabab paurutan. Sabab paurutan. Terima kasih paurutan. Jangan mbah tuntong baurut. Apa ada pian paurutan pian tuh apa ada la haula wala quwata juga. itu kalantihan muntung lantih ada mau nang kayak itu. Allah menyuruh jar Allah taala man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kita imbah baurut kada berterima kasih lawan tukang urut, Allah manulak alhamdulillah kita. Mbah tuntong baurut wigas, tau lah yang wigas bahasa hulu sungai wigas tuh. Artinya sembuh tasilahu sekalinya langsung ya Allah terima kasih. I live you looking ya misal nih bahasa Inggris nih. I live you looking ya misalnya. Nah, paurutannya ini kada hiraninya. Wah, dia paurutan cakat tahu aku keurut di mata. Kada mihirani paurutan, tak salah. Nah, itu tak salah. Ketinggian tauhid. Tak salah. Salah cara. Tatap terima kasih lawan tukang urut. Terima kasih cilah pian sudah mengurut ulun. Pian sugih tolakakan umrah sih din. Ya kalau tolakakan umrah bisi duit 750 triliun segenapa jua ya kalau. Hah, tolakakan paurutannya umrah. Nang itu guru sekumpul tuh itu pian. Makanya banyak yang anak mengurut si din tuh. Sebab tukang urut tuh diumrahkan si din. Nah, nang itu tolakakan umrah si din. Jangan seorang harus umrah. Tiap tahun umrah. Bisi keluarga ada yang miskin. Ini tak salah nih pian. Tak salah. Cukup kita mau umrahkan orang, kita pahalanya lipat ganda. Orang tuh pahala, kita dapat pahala umrah juga sama. Hah, kan pahala yang dicari ya kalau. Pian berapa kali haji? 5 kali. Maulah 5 tantang kopi haji, tetap bisa tantang juga. Ya kalau. Memberi supan 5 tantang. Nah, hadang dulu. Yang kita cari itu pahala. Karena apakah? Kan pahala loh kok. Mun hendak pahala lebih ganal, umrahkan orang, hajiakan seorang sudah haji juga. Nah kayak itu yang bujur. Kadusah orang keluarga aja dulu. Keluarga. Oh Mama Rina kasihan sidin. Acil-acilan kasihan sidin. Sapupu yang sekali 2 kali kasihan sidin. Ini mau menyasugi. Tapi ini karenanya corona belum lagi ya kalau. Belum lagi ini kisah yang damai corona nih ya kalau. Kayak itu. Nah ini hukum sabab musabab. Jadi wajiblah kita beriktikad bahwa sabab kada memberi bekas, tapi kita disuruh mensyukuri sabab, terima kasihlah. Nah orang yang etikatnya bujur, nah tapi inya menjalankan perintah Allah, menyukuri sabab, maka sudah dianggap bersyukur lawan Tuhan. Nah, muntungnya kada bocap alhamdulillah juga. Tulupang alhamdulillah lawan Tuhan kada ada. Yang ada terima kasih cilah pian mau urutakan ulun. Tapi hatinya sudah cuget lawan Allah, mulainya hendak datang ke paurutan sudah tahu yang menyembuhkan kasilah hukuni Allah. Waktu melihat paurutan tadi membukai lawang, hendak mauruti, nya paham sadar ini kehendak Allah. Lalu melihat tangan paurutan begawi, nya melihat akan madharnya Allah Taala di situ. Nampak benar kebaikan Allah kelihatan di paurutan tadi. Imbah tu sembuh, inya memandang Allah yang menyembuhkan. Tapi kenapa muntungnya mengucap terima kasih paurutan? Allah yang menyuruh. Nah, orang yang etikatnya bujur dan melaksanakan perintah Allah yaitu berterima kasih dengan paurutan, dibukakan hijab yang disebut ma'rifat narennya. Nah, jadi ma'rifat itu bukan dimuntung andaknya. Kada dimuntung nih hukum adat ya kayak biasa aja. Kayak biasa. Kanyang dia 3 piring makan, ya sambat aja 3 piring makan. Kadosa Allah loko aja bilang Allah terus tak salah juga nih toh
belum tentu sesuatu yang dimuntung itu yang di hatinya, belum tentu. Nah, paham itulah. Nah, di sini dipadahkan bahwa yang kelima wajib, yang keempat wajib kita menyadari base etikat yang bujur bahwa makhluk kadang memberi bekas zatnya dan sifatnya. Wallahu a'lam. Begitu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.